pembunuh warga Gaza akan dibunuh rakyatnya sendiri. Demonstran Israel ancam bunuh Netanyahu jika tidak mundur. אני מבקשת, צועקת, מתחננת, בשם הערכים שגדלת עליהם. אל תיתן לסעיפים חדישים של ראש הממשלה לטרפד את העסקה. עזור לנו להחזיר את עומרי שלנו ואת כולם הביתה. Media Israel melaporkan ancaman para demonstran warga Israel akan membunuh Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu jika tidak mengundurkan diri karena gagal dalam menegosiasikan kesepakatan pertukaran tahanan dengan menetapkan persyaratan baru. Saluran Ibrani 14 mengatakan, ancaman terhadap Netanyahu mencapai puncaknya setelah demonstran Israel yang berpartisipasi dalam demonstrasi di Jalan Kaplan, Tel Aviv Ahad malam 18/8 menyerukan pembunuhan Netanyahu. Quds Press melaporkan, "Kami akan memastikan kami membunuhnya," ujar seorang demonstran. Saluran tersebut menyebutkan, seruan yang jelas untuk membunuh Netanyahu tidak lagi diucapkan secara rahasia, melainkan diungkapkan secara terbuka tanpa rasa takut. Seruan itu juga mengacu pada pernyataan Eran Etzion, mantan wakil ketua Dewan Keamanan Israel, yang menyatakan Netanyahu adalah orang yang berencana membunuh sandera di Gaza. Orasi Amidron, salah satu koordinator pengunjuk rasa, mengatakan rumah Netanyahu akan dibongkar dan protes akan diadakan di reruntuhan kastilnya di Kaisarea, dan kami akan menutup kolam renangnya dengan semen, dan kami akan mengubah nama Netanyahu menjadi kutukan. Ella Metzger, menantu perempuan Yoram Metzger yang ditangkap dan terbunuh di Gaza, mengatakan yang ditujukan kepada Netanyahu dan istrinya Sarah, "Kami menunggu dengan tali, ini yang antas untuk kalian. Kalian telah menghancurkan rumah kami, anak-anak kami, dan masa depan kami." Polisi Israel sedang memeriksa konten video yang beredar, yang diduga berisi kata-kata ancaman untuk Perdana Menteri Netanyahu. Demonstrasi diikuti oleh sebagian besar keluarga sandera Israel yang ditahan oleh perlawanan Palestina di jalur Gaza sejak tanggal 7 Oktober lalu, di tengah tuntutan agar segera dilakukan kesepakatan pertukaran tahanan. Keluarga para tahanan pendudukan menuntut agar pemerintahan Benyamin Netanyahu membuat kesepakatan pekan ini untuk menghentikan perang dan menukar tahanan dengan faksi perlawanan Palestina, di tengah ancaman eskalasi. Para pengunjuk rasa menuduh Netanyahu menghalangi penyelesaian kesepakatan dengan menambahkan persyaratan baru perundingan. Mencekam, serangan rudal besar-besaran Iran bikin Iron Dome Israel kewalahan tak tertolong. Pakar militer Rusia Yuri Lamin percaya jika pertahanan Israel telah jebol dengan serangan rudal besar-besaran Iran dan juga proksi-proksinya. Menurutnya, sistem pertahanan Iron Dome Zionis
telah kewalahan dalam situasi seperti itu. Iran dilaporkan sedang bersiap kembali untuk meluncurkan serangan balas dendam terhadap Israel yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Liamin kepada Sputnik mengatakan serangan rudal Iran pada bulan April telah mendorong pertahanan udara Israel hingga batas maksimal. Meskipun faktanya Teheran tidak menggunakan rudal terbaiknya dan Israel dibantu oleh Amerika Serikat dan sekutu lainnya, namun Israel masih tumbang dengan senjata yang ditembakkan oleh Iran, meskipun bukan senjata yang paling canggih. Serangan serentak yang dikoordinasi dan lebih masif dari Iran, Irak, Yaman, dan juga Lebanon dapat menembus pertahanan udara dan juga rudal Israel, kata Liamin yang merupakan peneliti senior di Center for Analysis of Strategies and Technologies. Saya tidak berpikir bahwa Israel dapat secara serius meningkatkan kemampuannya di bidang ini sekarang karena begitu sedikit waktu telah berlalu sejak April. Bukan suatu kebetulan, Ibu Dia, bahwa Amerika Serikat berusaha untuk meningkatkan kemampuan pertahanan rudal Israel dengan mengerahkan aset militer tambahan di wilayah tersebut. Mengenai kemampuan sistem pertahanan Iron Dome milik Israel yang terkenal, Liamin mencatat bahwa sistem itu, seperti sistem pertahanan udara lainnya yang ada, tidak menjamin perlindungan 100% dan Israel tidak akan aman selamanya. Di satu sisi, sistem ini dapat kewalahan oleh peluncuran roket massal. Di sisi lain, pesawat awak sulit dideteksi dan pertahanan udara Israel terkadang membiarkan beberapa di antaranya lolos, dan bahkan hal itu telah menghabiskan banyak biaya untuk Israel sendiri. Sementara itu, Liamin juga mengamati bahwa wilayah Israel yang relatif kecil memungkinkan Tel Aviv untuk membuat pertahanan udara berlapis-lapis yang mampu menangkis serangan serius. Sisi negatifnya adalah bahwa berbagai instalasi militer, pemerintah dan juga industri yang penting terletak relatif berdekatan yang membuatnya rentan jika pertahanan udara atau rudal kewalahan paparnya.